tentunya pada kesempatan ini mengizinkan dan memperbolehkan saya serta memberikan support system kepada saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tebo dalam rangka diseminasi pemahaman budaya positif. Bapak Ibu guru yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian budaya positif sendiri diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga, sekolah, juga orang tua murid. Dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan sifat-sifat positif yang dimiliki oleh murid dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu guru sangat mensupport, sangat mendukung sekali pelaksanaan budaya positif, pembiasaan yang baik yang telah kita laksanakan selama ini, kemudian kita tingkatkan lagi untuk menjadi yang lebih baik. Konsep dasar budaya positif ada 7 macam. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Nah, tujuannya daripada penerapan budaya positif ini adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, perubahan paradigma baru dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Bapak Ibu guru, pada stimulus respon kebutuhan semua orang itu dianggap sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Guru sendiri mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Kemudian perilaku buruk murid dilihat sebagai sebuah kesalahan. Serta guru bisa mengontrol murid dan model berpikirnya menang kalah. Ya. Jadi di stimulus respon itu guru selalu menganggap salah pada murid. Ya. Salah, berbuat kesalahan tuh. Salah, guru yang benar, yang merasa benar tuh guru sama. Iya, langsung diponis. Sementara teori kontrol itu kebutuhan semua orang tidak sama. Semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku buruk murid memiliki tujuan. Jadi murid itu melakukan kesalahan atau pelanggaran ini, dia mempunyai tujuan. Entah itu karena dia nggak suka atau dia kurang nyaman dan lain sebagainya. Kemudian guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikirnya menang-menang. Nah, yang kedua, disiplin positif. Makna disiplin positif itu cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri murid atau unsur intrinsiknya, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai dan kita atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa tidak nyaman. Jadi anak ini melakukan kesalahan, kemudian kita menjudge tadi, mengatakan kamu salah, kamu harusnya seperti ini. Kemudian anak itu dalam hatinya tidak nyaman, tapi karena gurunya maunya begini, akhirnya dia mengikuti. Nah, itu dia menghindari rasa tidak nyaman itu dengan menurut. Akhirnya kadang-kadang itu menyimpan dendam, ya kan, sampai akhirnya terpecahkan dendam itu dan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu terjadi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Nah, murid sendiri memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan satu perbuatan, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan dihargai. Kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang dan bahagia. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Menurut Diane
bosan, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Jadi bagaimana guru memberikan ya hukuman, kemudian murid tidak melakukan sesuatu itu karena dia termotivasi dari gurunya. Kamu jangan lakukan ini, nanti akibatnya tidak baik. Nah, sehingga dia melakukannya, sehingga tidak melakukan hal yang salah karena mendapat motivasi dari seorang guru tadi, bukan dari dirinya sendiri. Artinya paksaan ya. Saya harus berbuat baik karena dituntut di sekolahnya harus disiplin seperti ini atau yang lainnya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, itu juga merupakan motivasi eksternal. Ya, jadi kamu harus dapat peringkat 1 nanti dapat hadiah. Kalimat dapat hadiah itu yang memacu ya, itu harus belajar. Itu dorongan dari luar, kemauan dari luar. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Ini benar-benar berasal dari dalam diri murid atau motivasi internal. Nah, yang dilaksanakan dalam kurikulum Merdeka ini ya, bagaimana cara murid itu bisa mengeluarkan semangatnya, bisa termotivasi dalam dirinya sendiri, tidak dari orang lain atau motivasi eksternal tadi. Nah, motivasi itu apa Bapak Ibu? Yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, motivasi internal sendiri itu murid melakukan disiplin dikarenakan takut, yang pertama. Yang kedua, menghindar dari hukuman. Yang ketiga, pengharapan akan bentuk penghargaan. Saya kasih hadiah ini nanti, tapi kamu nggak boleh melakukan yang ini. Akhirnya karena dia berpacu, aku pengen hadiah yang seperti itu, dia melakukan atau mendapatkan motivasi eksternal tadi. Yang kedua, motivasi internal, yaitu murid melakukan disiplin dikarenakan sadar, benar-benar sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, sehingga dia menghargai nilai kebajikan tersebut dan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan ya, tujuan akhir tadi, waktu belajar Pancasila tadi. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Nah, apa itu restitusi Bapak Ibu? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kejadian yang kemarin hari Senin itu waktu upacara bendera itu ya, saya kurang sesuai kalau dilihat dari sini kan. Iya, marah, kemudian maju ke depan. Itu tidak sesuai dengan pengharapan daripada pembelajaran. Ya. Nah, ciri-ciri restitusi Bapak Ibu, yang pertama menguatkan dan fokus pada solusi. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, tawaran, bukan paksaan, bukan dipaksa. Kamu harus jadi seperti ini, ditawarkan. Seandainya kamu tidak melakukan ini, ya kira-kira apa yang akan terjadi nanti sama kamu kan? Nah, yang keenam, memperbaiki hubungan, dan yang ketujuh, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi refleksinya ke diri sendiri. Baik. Nah, perbedaan konsep disiplin. Nah, kasusnya ini ada Bapak Ibu, yaitu murid datang terlambat ke sekolah. Yang pertama tadi konsep disiplin dengan hukuman. Nah, murid di situ disuruh berdiri di depan kelas, disuruh berdiri di depan lapangan, di apa ya? Kemudian ya harus di depan tiang bendera.
Terus kemudian guru marah-marah ke murid. Nah, guru disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Nah, itu konsep hukuman Bapak Ibu. Jadi, nah, konsep-konsep yang seperti inilah yang harus dihindari sekarang ini. Kemudian konsep disiplin konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas atau murid menghormati peraturan dan murid menghormati peraturan maksudnya. Ya, konsekuensinya kalau kamu datang terlambat, nanti jam istirahat kamu nggak boleh istirahat, kamu mengerjakan tugas. Nah, karena materinya udah sampai ke latihan ini kamu selesaikan. Kalau kamu boleh istirahat, kamu tidak karena kamu terlambat tadi datang. Nah, seperti itu kurang baik Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga restitusi. Itu guru menanya keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Kemudian murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Kita tanyakan. Negosiasi lah ya. Nah, kenapa datang terlambat? Alasannya apa? Kemudian kira-kira penyebabnya apa? Kemudian kira-kira kamu melanggar kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang mana? Nah, bisa nggak dirubah ke depannya seperti itu? Jadi diberikan tawaran. Nah, dengan begitu anak tidak merasa malu, tidak merasa minder, kemudian bisa bergabung lagi dengan kelompok belajarnya dan memberikan penguatan ke diri anak. Oh ya, berarti ibu itu percaya saya ini bisa. Nah, kemudian memberikan pengarahan yang membuat anak termotivasi. Begitu. Nah, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, kita lihat videonya lagi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 pos. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, nah kalau penghukum diam-diam ya, menyimpan dendam. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah. Ibu, setelah melihat video tadi, ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya menggunakan kalimat tanya, setiap orang mempunyai kesalahan, tidak ada yang sempurna, ya kan? Ketika kamu berbuat salah seperti ini, bapak dulu, ibu dulu juga pernah membuat salah seperti ini, sehingga anak tuh tidak merasa tersudutkan. Jadi, oh berarti, ya, saya berarti semua orang merasakan hal yang salah seperti itu. Kemudian yang kedua, langkahnya memvalidasi tindakan atau kebutuhan. Nah, biasanya menggunakan kalimat tanya, kalimat pernyataan. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal tersebut, gitu kan? Mengungkapkan alasan-alasan yang dia punya sehingga dia menceritakan, mencurhatkan, ya kan, curahan hatinya. Saya berbuat ini tidak suka dengan yang ini, Pak. Saya tidak suka ditekan seperti ini. Akhirnya dia meluapkan emosinya dengan bercerita, nanti mengalir saja Bapak Ibu. Tinggal yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama di dalam kelas. Kamu datang terlambat ini melanggar keyakinan yang mana? Kamu tidak mau belajar matematika, alasannya ini melanggar keyakinan yang mana? Kira-kira kedepannya bisa berubah apa tidak? Kan seperti itu. Setelah kita berikan penguatan, kemudian anak dari dalam internal dirinya sendiri memberikan solusi yang terbaik. Sanggup saya Pak melakukan perubahan yang lebih baik lagi, seperti itu. Nah, penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan Bapak Ibu itu tentang keterlambatan. Contohnya akan dilakukan sebelum disiplin dalam
Nah, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya paparkan dari sekian banyak materi, 6 materi pokok dalam diseminasi budaya positif ini. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ibu Malah? Kalau kejadian di Ya, pas saya betul. kemarin sebelum garing yang kedua ini begini Pak, ada salah satu anak yang bertanggung jawab. Kemudian ketika saya sedang menjelaskan tentang materi pelajaran, dia memang assalamualaikum, terus langsung dia memberikan sebagian kue yang dia bawa ke saya, kan gitu. Ya, betul. Berarti memberikan gratifikasi ya. Nah, Jadi perasaan saya yang awalnya ingin memberikan istilahnya masukan ya, atau sedikit emosi gitu. luluh ya. Luluh dimaafkan. Terus langkah apa sekiranya kan, langkah apa selanjutnya yang harus saya beri terhadap anak yang terlambat itu tadi gitu, tindakan apa gitu kan yang istilahnya lebih sesuai, karena tadi kan sudah menunjukkan pribadi dia bahwa dia itu merasakan suatu kesalahan yang gitu, terus memberikan sedikit bagian kuenya ke saya itu secara langsung Pak di depan kelas gitu loh, sehingga kan saya luluh gitu loh. Awalnya mau memberikan masukan seperti ini, akhirnya saya tunda dulu. Nah, jadi yang saya tanyakan itu langkah selanjutnya itu tindakan apa yang saya berikan kepada anak tersebut gitu loh. Dari ibu yang lain ada tanggapan tentang kasus Ibu Tarun ini? Boleh kita bangun diskusi sekarang. Iya, karena saya kan nggak sampai hati gitu kan Pak, karena sudah menunjukkan perilaku baiknya dia, sudah merasa salah. Lili, ada tanggapannya? Pada istirahat aja ibu panggil berdua ngobrol. Kalau berdasarkan paparan tadi Bu, seusianya ya tetap kita berikan restitusi di tadi ya, restitusi ya, kita panggil secara normal, jangan di depan anak-anak ya. Ditanyakan alasan terlambat. Tentunya terima kasih dulu ya, terima kasih sudah memberikan bonus ya. Ada etika baik. Iya, gitu kan. tapi tetap dilakukan restitusi ini. Oh iya. Di luar jam pelajaran. Di luar. Makanya jam istirahat berdua. Tetap dikasih masukan. Tetap dikasih masukan. Nah nanti tibanya kalau sudah kita restitusikan, anak itu kan terbangun relasinya dari dalam. Kalau kuenya tetap kita terima. Kuenya tetap ya. Baik, nah begitu kira-kira Ibu Taruni ya. Nah, puas dengan jawaban Ibu Taruni? Puas ya, alhamdulillah. Kemudian ada yang lain lagi, Bu Yuli? Berarti kan tetap masih lanjut Ibu Taruni tadi ya. Ya. Kita tetap melaksanakan menerapkan segitiga restitusi tadi. Jadi apa yang dikasih anak tadi tetap kita terima. Anak boleh langsung lanjut belajar. Ya. Tapi di luar jam pelajaran kan kita panggil anak secara empat mata itu kita bisa. Kalau itu sudah saya lakukan. Manakala Ya, kan berikan ada korespondensi ya kan, koreksi kemudian penguatan iya ya, tadi validasi tindakan kemudian membuat keyakinan tadi kan. Ya. Terima kasih kepada Ibu Taruni dan Ibu Yuli yang sudah memberikan penguatan. Nah, demikian tadi Bapak Ibu diseminasi budaya positif yang saya laksanakan dan saya paparkan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.